Kehancuran Trump dimulai, Elon Musk tertekan, dan demo besar di AS semakin menggila. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita kupas semua ini dalam video kali ini. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang benar-benar panas dan menarik untuk kalian ikuti. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah, dan subscribe channel kami supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru. Klik juga tombol loncengnya, ya. Dan jangan lupa, tulis sholawat di kolom komentar sebagai doa kita untuk kebaikan bersama, serta beritahu kami, dari mana kalian berasal. Kami ingin banget tahu komunitas kita yang semakin besar ini. Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat yang sebelumnya selalu menjadi sosok yang penuh kontroversi, kini berada di ambang kehancuran dalam dunia politik. Karirnya yang penuh dengan perdebatan dan dinamika politik yang keras, kini dipenuhi oleh serangkaian skandal hukum dan tekanan politik yang semakin kuat. Sejak kekalahannya dalam pemilihan presiden tahun 2020 melawan Joe Biden, Trump tak hanya menghadapi tantangan dari lawan politik, tetapi juga dari berbagai sisi, mulai dari penyelidikan hukum hingga protes masyarakat yang semakin besar. Semua itu menjadikan posisi Trump dalam politik Amerika semakin rapuh. Salah satu titik balik yang mempengaruhi kejatuhan Trump adalah skandal hukum yang terus berkembang. Setelah meninggalkan Gedung Putih, Trump tidak berhenti menjadi sorotan publik, malah semakin banyak isu yang bermunculan. Salah satu masalah besar yang menghantui Trump adalah penyelidikan terkait dengan dugaan pencatatan keuangan yang tidak sah dan penghindaran pajak. Bahkan, ada kasus hukum yang menyangkut pengelolaan dana kampanye, yang bisa berujung pada tuduhan penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan. Penyidikannya di negara bagian New York dan Washington DC sudah berjalan cukup lama, dengan tuduhan yang semakin menguat. Kasus ini menyita perhatian media, dengan banyak orang menganggapnya sebagai salah satu faktor yang dapat menggulingkan Trump dari dunia politik. Dalam skala yang lebih besar, ini memberi dampak serius terhadap citra publik Trump, yang selama ini selalu ingin digambarkan sebagai seorang pebisnis sukses yang juga seorang pemimpin yang kuat. Tidak hanya skandal hukum, Trump juga harus menghadapi masalah internal Partai Republik yang semakin memanas. Meskipun ia masih memiliki banyak pengikut setia, Partai Republik ini terbagi dalam dua kubu. Sebagian besar anggota partai mulai mempertanyakan apakah Trump masih bisa menjadi simbol kekuatan partai di masa depan, atau apakah sudah saatnya mereka mencari calon presiden yang lebih muda dan lebih bisa membawa perubahan. Beberapa anggota partai bahkan sudah mulai terbuka dengan ide untuk mencari calon presiden lain yang bisa mengembalikan stabilitas politik dan mengurangi polarisasi yang semakin tajam. Ketika pertanyaan besar mulai muncul tentang apakah Trump masih bisa bertahan sebagai pemimpin partai, banyak pihak mulai meragukan kemampuannya untuk memenangkan pemilu 2024. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa Trump sudah outdated, atau ketinggalan zaman, dan tidak lagi bisa berbicara untuk seluruh Amerika yang kini lebih beragam. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang Trump terapkan selama masa kepresidenannya semakin dipertanyakan, terutama kebijakan yang berhubungan dengan migrasi, lingkungan, dan perekonomian. Salah satu keputusan kontroversial Trump yang banyak mendapat kritik adalah cara penanganannya terhadap pandemi COVID-19. Meskipun Trump berulang kali mengatakan bahwa Amerika berhasil mengatasi pandemi dengan baik, banyak warga Amerika yang merasa bahwa tanggapannya tidak cukup cepat dan efektif. Hal ini terbukti dengan tingginya angka kematian akibat COVID-19 yang terjadi di bawah pemerintahannya. Belum lagi, kebijakan America First yang lebih menekankan pada proteksionisme dan isolasionisme ternyata memperburuk hubungan internasional, memicu ketegangan dengan negara-negara sekutu utama, dan bahkan menurunkan citra Amerika Serikat di mata dunia internasional. Imbas ekonomi akibat kebijakan ini pun mulai terasa, dengan turunnya tingkat investasi asing yang masuk ke AS, serta ketidakpastian yang semakin besar bagi perusahaan-perusahaan internasional yang ingin berbisnis di sana. Di sisi lain, gerakan protes yang semakin masif juga menjadi sorotan besar dalam politik Amerika. Sejak pemilu 2020, gerakan-gerakan anti-Trump semakin berkembang, mencakup berbagai kelompok, mulai dari aktivis sosial, hingga masyarakat umum yang merasa kecewa dengan cara Trump memimpin negara. Aksi protes ini memuncak pada kejadian kerusuhan Capitol Hill pada Januari 2021, yang memperlihatkan seberapa dalamnya ketegangan politik yang ada di dalam negeri Amerika. Kejadian tersebut tidak hanya mempengaruhi citra Trump sebagai pemimpin, tetapi juga semakin memperburuk pandangan publik terhadapnya.
Banyak yang melihat Trump sebagai pemimpin yang tidak mampu menjaga stabilitas negara, bahkan dianggap sebagai penyebab perpecahan sosial yang semakin tajam. Meski Trump terus mengklaim bahwa pemilu 2020 dicurangi, nyatanya banyak dari pengikutnya yang mulai merasa kecewa dengan kegagalannya mempertahankan posisinya. Namun, meski tantangan politik terus mengancam, Trump tetap memiliki pengikut yang loyal, bahkan setelah pergilanya dari Gedung Putih. Pengikut-pengikut ini sebagian besar berasal dari kelompok konservatif, nasionalis, dan orang-orang yang merasa bahwa Amerika telah kehilangan arah. Mereka percaya bahwa Trump adalah satu-satunya sosok yang bisa mengembalikan kejayaan Amerika. Namun, semakin banyaknya protes, ketegangan sosial, dan masalah internal partai membuat Trump berada dalam posisi yang semakin sulit. Banyak yang menyebutkan bahwa Trump harus segera memutuskan apakah ia akan maju kembali pada pemilu 2024, atau malah mengakhiri karir politiknya, dan memberi kesempatan bagi generasi baru di Partai Republik. Tak bisa dipungkiri, proses ini akan menjadi ujian besar bagi Trump. Apakah ia masih bisa mempertahankan pengaruhnya, ataukah kehancurannya sudah tak bisa lagi dielakkan? Media juga memainkan peran besar dalam proses kehancuran politik Trump. Berita-berita yang terus membombardir Trump, baik itu mengenai skandal hukum, ketidakmampuan dalam memimpin, hingga kontroversi mengenai kebijakan yang diambilnya, semakin memperburuk citra politiknya. Berbagai platform media sosial seperti Twitter dan Facebook juga menjadi medan pertempuran baru bagi Trump. Seringkali, pernyataan-pernyataannya yang provokatif dan kontroversial membuatnya dikecam oleh berbagai pihak, termasuk dari kalangan politikus dan tokoh masyarakat yang sebelumnya mendukungnya. Tidak jarang, sikap Trump yang terus membela dirinya sendiri melalui Twitter memperburuk kondisinya, karena banyak pihak yang merasa bahwa cara-cara tersebut malah semakin membuat masyarakat terpecah. Sementara itu, media konservatif, yang sebelumnya mendukung Trump habis-habisan, kini mulai melunak. Beberapa stasiun berita seperti Fox News dan Breitbart, yang sebelumnya menjadi panggung utama bagi Trump untuk menyampaikan pandangannya, kini lebih cenderung untuk memberikan kritik atau mempertanyakan kepemimpinannya. Hal ini semakin menambah kesulitan bagi Trump, karena ia tidak lagi bisa mengandalkan dukungan penuh dari media yang sebelumnya sangat mendukungnya. Ketika salah satu pilar utama pendukungnya mulai goyah, Trump harus menghadapi kenyataan pahit bahwa public relations politiknya semakin sulit untuk dipertahankan. Dalam konteks ini, Trump yang sebelumnya dikenal sebagai figur yang selalu menguasai pemberitaan kini merasakan betapa sulitnya untuk kembali mendapatkan perhatian media dalam hal-hal yang positif. Ini menunjukkan bahwa media politik kini semakin menjadi faktor penting dalam keberhasilan atau kejatuhan seorang figur politik, dan dalam kasus Trump, media justru menjadi alat yang mempercepat proses kejatuhannya. Trump mungkin telah menjadi simbol perlawanan bagi banyak orang, tetapi apakah ia masih bisa bertahan dalam dunia politik yang semakin keras dan tak bisa dikuasai sepenuhnya olehnya? Di level global, Trump juga harus menghadapi tantangan berat. Kebijakan America First yang ia terapkan selama masa kepresidenannya ternyata tidak disambut baik oleh banyak negara sekutu. Kebijakan ini seringkali menimbulkan ketegangan diplomatik antara Amerika dan negara-negara besar lainnya, seperti Kanada, Eropa, dan bahkan negara-negara di Asia. Kebijakan proteksionisme yang ia jalankan juga membuat banyak perusahaan global enggan berinvestasi di Amerika, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Di sisi lain, Trump juga harus menghadapi pengaruh besar dari Tiongkok yang semakin menguat, yang membuat banyak orang mulai meragukan apakah Amerika bisa mempertahankan posisinya sebagai kekuatan global yang dominan. Kritik terhadap kebijakan luar negeri Trump, terutama soal kebijakan perdagangan dan hubungan dengan sekutu, semakin memperburuk citra politiknya. Banyak yang menilai kebijakan luar negeri Trump lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek, yang justru memicu ketidakstabilan jangka panjang. Ini membuat Trump tidak hanya menghadapi ketidakpuasan dalam negeri, tetapi juga di panggung internasional. Elon Musk, nama yang sebelumnya identik dengan inovasi luar biasa dan ambisi tak terbatas, kini menghadapi krisis besar yang mulai menggoyahkan posisi dan citra dirinya di mata publik. Sebagai seorang visioner teknologi yang dikenal melalui berbagai perusahaan seperti Tesla, SpaceX, Neuralink, dan yang terbaru Twitter, sekarang X, Musk seharusnya menjadi contoh kesuksesan dalam dunia teknologi dan bisnis. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ia justru menjadi sorotan atas rangkaian keputusan yang kontroversial dan situasi yang semakin memburuk, baik di dunia bisnis maupun dalam kehidupan pribadi dan publiknya.
Salah satu keputusan besar Musk yang paling banyak diperbincangkan adalah akuisisi Twitter pada tahun 2022, yang kemudian diubah namanya menjadi X. Keputusan ini awalnya tampak seperti langkah strategis untuk membawa Twitter ke arah yang lebih bebas, tanpa terikat oleh aturan-aturan tradisional media sosial. Namun, setelah mengakuisisi platform tersebut dengan harga sekitar $44 miliar AS, Musk menghadapi sejumlah masalah besar yang tak terduga. Akibat dari pengambil alihan tersebut, pendapatan Twitter menurun drastis. Banyak pengiklan besar yang mengurangi anggaran pemasaran mereka di platform X setelah Musk mengubah kebijakan moderasi konten dan membuat perubahan drastis dalam pengelolaan perusahaan. Beberapa pengiklan merasa bahwa perubahan kebijakan Musk yang cenderung lebih longgar dalam hal kebebasan berpendapat justru memicu banyak konten yang tidak diinginkan, seperti hoaks, berita palsu, dan konten ekstremis, yang membuat mereka merasa tidak nyaman beriklan di platform tersebut. Hal ini menyebabkan kehilangan pendapatan yang sangat besar, yang mempengaruhi kestabilan keuangan Twitter, yang sebelumnya sudah tidak menguntungkan. Musk juga membuat keputusan-keputusan yang membuat banyak karyawan Twitter merasa tidak nyaman, seperti PHK besar-besaran dan pengurangan sejumlah layanan yang sebelumnya dianggap penting. Banyak karyawan yang merasa bahwa kebijakan yang diterapkan Musk terlalu agresif, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas platform dan kepuasan pengguna. Beberapa pengguna Twitter pun mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap perubahan-perubahan drastis yang dilakukan Musk, seperti penghapusan tanda centang biru, pengenalan sistem berlangganan yang kontroversial, dan perubahan algoritma yang dianggap tidak transparan. Semua keputusan ini membuat banyak pihak mulai meragukan apakah Musk benar-benar tahu arah yang ingin diambil dengan akuisisi Twitter ini. Selain masalah bisnis yang semakin mengganggu, kontroversi pribadi Musk juga semakin memperburuk citranya di mata publik. Musk dikenal dengan kepribadiannya yang blak-blakan dan sering mengeluarkan pernyataan kontroversial di media sosial, terutama di Twitter, X. Beberapa tweet yang ia unggah bahkan membuatnya terlibat dalam sejumlah perselisihan hukum dan penyidikan. Musk pernah dituntut oleh investor Tesla karena beberapa tweet yang dianggap menyesatkan, seperti ketika ia menyebut akan mengambil Tesla menjadi perusahaan pribadi pada harga tertentu, yang kemudian terbukti tidak terjadi dan merugikan banyak pihak. Lebih dari itu, Musk juga sering membuat pernyataan yang menyentuh isu politik dan sosial yang sangat sensitif. Sebagai contoh, ia beberapa kali mengungkapkan dukungannya terhadap Donald Trump, yang tidak hanya membuatnya dicap sebagai sosok yang berpihak pada kebijakan kontroversial Trump, tetapi juga membuatnya terlibat dalam diskusi politik yang semakin memecah opini publik. Keputusan-keputusan Musk yang terkesan mengabaikan sisi moral dan sosial juga seringkali memicu perdebatan. Contohnya adalah pernyataan-pernyataannya mengenai upah pekerja, lingkungan, dan perubahan iklim yang sering dianggap tidak peka terhadap realitas sosial yang ada. Lebih jauh lagi, gaya hidup Musk yang flamboyan dan kepribadiannya yang eksentrik semakin menambah kontroversi seputar dirinya. Musk dikenal sering berpindah-pindah tempat tinggal dengan cara yang tidak biasa. Misalnya, memilih untuk tinggal di rumah kecil yang sederhana di dekat fasilitas Paces, daripada memiliki rumah mewah yang biasa dimiliki oleh orang-orang sekelasnya. Meskipun beberapa orang memandang ini sebagai keputusan yang cerdas untuk menghindari pengeluaran besar, banyak pula yang melihatnya sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab sosial. Keputusan-keputusan semacam ini seolah menguatkan citra Musk sebagai seorang yang mengutamakan dirinya sendiri, ketimbang memperhatikan dampak sosial yang lebih luas dari setiap keputusan bisnis atau pribadi yang ia buat. Di samping masalah Twitter dan citra pribadi yang memburuk, Tesla, perusahaan mobil listrik yang menjadi salah satu produk kebanggaan Musk, juga menghadapi sejumlah tantangan besar. Tesla memang telah mendominasi pasar mobil listrik global dan mengubah cara dunia memandang kendaraan ramah lingkungan, namun perusahaan ini tidak lepas dari berbagai masalah yang menguji kemampuan Musk sebagai CEO. Salah satu masalah utama yang dihadapi Tesla adalah persaingan yang semakin ketat di pasar mobil listrik. Perusahaan-perusahaan besar seperti Ford, General Motors, Volkswagen, dan Rivian mulai memperkenalkan mobil listrik mereka dengan harga yang lebih kompetitif dan fitur-fitur inovatif. Hal ini membuat Tesla terancam kehilangan pangsa pasarnya, terutama di pasar-pasar besar seperti Tiongkok dan Eropa, yang kini menjadi pusat dari revolusi kendaraan listrik. Selain itu, Tesla juga menghadapi masalah produksi yang tidak stabil. Meskipun Tesla dikenal dengan kemampuannya untuk memproduksi kendaraan listrik dalam jumlah besar, beberapa kali perusahaan ini mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan yang terus meningkat. Terlebih lagi, masalah terkait rantai pasokan semikonduktor dan komponen lainnya yang mempengaruhi kemampuan Tesla
untuk menghasilkan kendaraan dalam jumlah yang cukup telah memperburuk situasi. Banyak pelanggan yang merasa kecewa karena waktu pengiriman yang semakin lama dan kualitas produk yang dianggap menurun dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan oleh Tesla sebelumnya. Bahkan, ada laporan yang menyebutkan bahwa penurunan kualitas produk Tesla dapat berdampak pada loyalitas konsumen. Sebagai contoh, beberapa pembeli melaporkan masalah pada kualitas cat mobil Tesla, ketidakakuratan sistem autopilot, hingga masalah perangkat keras yang memerlukan perbaikan terus-menerus. Hal-hal ini tentu saja tidak sesuai dengan reputasi Tesla sebagai perusahaan yang mengutamakan kualitas tinggi dan inovasi mutakhir. Dalam konteks yang lebih besar, tantangan yang dihadapi Musk dan perusahaan-perusahaannya juga terkait dengan perubahan situasi global yang tak terduga, terutama dampak dari perang Rusia-Ukraina dan krisis energi global yang terjadi akibat konflik tersebut. Sebagai seorang CEO yang sangat bergantung pada teknologi dan energi terbarukan, Musk harus menghadapi tantangan berat akibat lonjakan harga energi dan bahan baku yang semakin mahal. Tesla, yang selama ini memimpin dalam industri kendaraan listrik, juga menghadapi kesulitan dalam memperoleh bahan baku baterai yang berkualitas tinggi karena adanya gangguan dalam rantai pasokan global. Selain itu, SpaceX juga tak luput dari dampak krisis global ini. Sebagai perusahaan yang berfokus pada eksplorasi luar angkasa, biaya produksi roket dan teknologi ruang angkasa lainnya juga terdampak oleh inflasi dan kekurangan bahan baku. Bahkan, beberapa proyek ambisius SpaceX yang melibatkan pembangunan fasilitas peluncuran roket baru terhambat karena masalah tersebut. Hal ini membuat banyak pihak mulai meragukan kemampuan Musk untuk mempertahankan dominasi SpaceX sebagai pemimpin dalam industri antariksa swasta di masa depan. Dengan semua tantangan yang ada, banyak yang mulai bertanya-tanya apakah Musk akan mampu bangkit kembali, ataukah ia akan terjebak dalam serangkaian krisis yang semakin menghimpitnya. Musk, yang dikenal sebagai sosok yang tak pernah mundur, kini berada di titik terendah dalam karirnya. Ia harus menghadapi krisis yang datang dari berbagai sisi, baik itu masalah internal perusahaan, kontroversi pribadi, hingga tantangan global yang memengaruhi hampir semua lini bisnisnya. Namun, satu hal yang selalu menjadi kekuatan Musk adalah kemampuannya untuk menghadapi tantangan besar dengan cara yang tidak terduga. Sebagai contoh, meskipun SpaceX menghadapi krisis finansial dan teknis pada awal-awal berdirinya, Musk berhasil membawa perusahaan ini menjadi yang terdepan dalam industri antariksa. Amerika Serikat, negara dengan tradisi demokrasi yang kuat, kini tengah menghadapi gelombang protes yang semakin besar dan menyebar di berbagai kota besar. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga mencerminkan ketegangan sosial yang semakin meningkat antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Apa yang dimulai sebagai beberapa aksi protes yang terisolasi kini telah berubah menjadi gerakan besar-besaran yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kelompok kiri hingga kanan, pekerja hingga mahasiswa, serta berbagai organisasi sosial yang merasa bahwa suara mereka tidak didengar oleh pemerintah. Protes-protes ini bukanlah fenomena baru di Amerika Serikat. Selama beberapa dekade terakhir, negara ini telah menyaksikan berbagai gerakan sosial yang menuntut perubahan, seperti gerakan hak sipil pada tahun 1960-an, gerakan anti-perang Vietnam, hingga Black Lives Matter yang muncul pada tahun 2013. Namun, apa yang membedakan protes-protes saat ini adalah intensitas dan skala yang jauh lebih besar, serta semakin meluasnya ketidakpuasan terhadap ketidakadilan sosial dan krisis ekonomi yang dialami oleh sebagian besar masyarakat Amerika. Beberapa faktor utama menjadi pemicu utama dari protes besar-besaran yang terjadi di AS pada saat ini. Salah satunya adalah ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi yang selama ini dianggap tidak berpihak pada kelas pekerja dan masyarakat miskin. Banyak warga Amerika merasa bahwa meskipun negara ini adalah salah satu negara terkaya di dunia, ketimpangan ekonomi semakin melebar, dengan banyak keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok, biaya perumahan yang terus meroket, dan rendahnya upah minimum menjadi beberapa isu yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Selain masalah ekonomi, ketidaksetaraan rasial juga menjadi faktor yang tak kalah penting dalam memicu protes besar-besaran ini. Meskipun gerakan Black Lives Matter telah lama ada, ketidaksetaraan rasial di Amerika Serikat tetap menjadi isu yang sangat sensitif. Kejadian-kejadian seperti penembakan terhadap warga kulit hitam oleh polisi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat keamanan terus memicu ketegangan antara polisi dan warga dari komunitas minoritas. Banyak yang merasa bahwa pemerintah, meskipun berjanji untuk mengatasi masalah ini,
justru mengabaikan atau memperburuk keadaan dengan kebijakan-kebijakan yang dianggap rasialis atau tidak adil. Tantangan lainnya adalah krisis iklim yang semakin memburuk. Bencana alam yang semakin sering terjadi, seperti badai, kebakaran hutan, dan banjir, telah mempengaruhi kehidupan banyak warga Amerika. Meskipun pemerintah AS memiliki kebijakan yang mengarah pada energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon, banyak yang merasa bahwa langkah-langkah tersebut tidak cukup untuk menghadapi ancaman perubahan iklim yang semakin nyata. Protes-protes yang dipicu oleh isu-isu lingkungan ini semakin memperlihatkan ketidakpuasan terhadap keputusan politik yang tidak mampu menangani krisis global ini secara efektif. Protes besar-besaran yang terjadi di seluruh AS tidak hanya sekadar menunjukkan ketidakpuasan sosial, tetapi juga memiliki dampak yang sangat besar terhadap politik Amerika. Salah satu dampak paling langsung adalah polarisasi politik yang semakin tajam antara kubu Republik dan Demokrat. Di tengah gelombang protes ini, banyak tokoh politik yang mulai memanfaatkan situasi untuk menggalang dukungan dari kelompok-kelompok tertentu. Donald Trump, misalnya, yang sebelumnya sudah terkenal dengan retorika kerasnya, kembali menjadi figur yang sangat kontroversial dalam situasi ini. Trump, yang seringkali dianggap sebagai pemimpin yang memperburuk polarisasi politik di Amerika, merasa bahwa protes-protes ini adalah bukti bahwa Amerika telah kehilangan arah. Ia sering mengklaim bahwa protes ini hanyalah hasil dari radikalisasi kelompok kiri yang mencoba menghancurkan tatanan sosial yang sudah ada. Trump bahkan berulang kali mengkritik aktivis sosial yang terlibat dalam gerakan-gerakan tersebut, serta menuduh mereka mencoba memaksakan agenda politik tertentu yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional Amerika. Di sisi lain, banyak pendukung Trump yang merasa bahwa protes ini justru merupakan ancaman terhadap kebebasan individu dan nilai konservatif yang mereka yakini. Namun, protes-protes ini juga memberi peluang bagi calon-calon presiden yang mencoba menawarkan solusi untuk menyelesaikan ketidakpuasan masyarakat. Para politisi dari kubu Demokrat seperti Joe Biden dan Bernie Sanders mencoba merespons tuntutan protes dengan mengusulkan kebijakan-kebijakan yang lebih progresif, seperti pemberian gaji yang lebih layak, akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, dan program-program pengentasan kemiskinan. Namun, meskipun beberapa dari kebijakan ini diterima oleh sebagian besar masyarakat, banyak juga yang menganggapnya tidak realistis dan terlalu mahal untuk diterapkan dalam jangka pendek. Kehadiran protes juga memengaruhi pemilu 2024, di mana sejumlah kelompok mulai mempertanyakan apakah Trump masih layak untuk dicalonkan kembali sebagai kandidat presiden. Kemenangan Joe Biden dalam pemilu 2020 telah menunjukkan betapa banyaknya ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Trump, tetapi gelombang protes yang semakin besar kini menambah tantangan besar bagi Trump untuk mempertahankan posisinya. Bahkan, banyak pihak mulai meragukan apakah Partai Republik masih bisa bersatu di bawah kepemimpinan Trump mengingat ketegangan internal yang semakin menguat. Di sisi lain, Elon Musk yang sebelumnya lebih banyak terlibat dalam dunia bisnis dan teknologi, juga turut terpengaruh oleh situasi sosial politik ini. Sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia teknologi, Musk tidak bisa menghindari kenyataan bahwa kebijakan sosial yang diterapkan di Amerika Serikat memiliki dampak langsung pada dunia usaha dan inovasi. Sebagai contoh, banyak perusahaan yang kini dipaksa untuk lebih memperhatikan isu-isu seperti keberagaman, inklusi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Protes-protes ini mengingatkan Musk dan para pengusaha lainnya bahwa dunia bisnis tidak bisa lepas dari dampak sosial yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah dan perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Selain itu, Musk juga memiliki pengaruh besar terhadap perubahan sosial berkat perusahaannya, terutama di bidang mobil listrik, Tesla, dan eksplorasi luar angkasa, SpaceX. Banyak orang mulai mempertanyakan sejauh mana Musk dapat memanfaatkan kekayaan dan pengaruhnya untuk mendukung perubahan sosial yang lebih baik. Protes-protes besar ini memberi sinyal bahwa masyarakat semakin sadar akan perlunya tindakan nyata dalam menghadapi masalah lingkungan dan ketidaksetaraan sosial. Beberapa pihak bahkan mulai mendesak Musk untuk lebih terlibat dalam kampanye sosial yang mendukung perubahan positif, baik itu terkait dengan pengurangan emisi karbon, keberagaman, atau peningkatan kesejahteraan pekerja di perusahaan-perusahaannya. Ketegangan politik dan sosial di Amerika Serikat sekarang semakin mengarah pada satu pertanyaan besar. Apakah ada jalan keluar dari krisis ini? Protes-protes besar ini tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan terhadap situasi saat ini, tetapi juga menunjukkan keresahan mendalam yang melibatkan nilai-nilai dasar yang selama ini menjadi identitas Amerika. Di satu sisi, masyarakat menuntut perubahan besar dalam hal kebijakan ekonomi dan sosial. Di sisi lain, pemerintah,
politisi, dan perusahaan-perusahaan besar merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi yang semakin tinggi dari masyarakat. Jika dilihat dari perspektif politik, protes-protes ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat berada di persimpangan jalan. Ketidakpuasan terhadap kebijakan yang ada semakin meluas, namun ada juga tantangan besar dalam menemukan solusi yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, gerakan-gerakan sosial yang semakin besar memberikan harapan bagi perubahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, meskipun ada juga kekhawatiran bahwa hal ini bisa memicu ketegangan sosial yang lebih dalam. Bagi Trump, protes-protes ini bisa menjadi ancaman besar bagi upaya kembalinya ke Gedung Putih. Meskipun masih memiliki basis pendukung yang kuat, ketidakpuasan yang semakin meluas. Jadi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Trump benar-benar jatuh dari kekuasaannya? Apakah Elon Musk akan bangkit atau malah semakin tertekan? Yang jelas, demo besar ini semakin menjadi sorotan utama di dunia. Kami akan terus mengikuti perkembangan ini, jadi pastikan kamu stay tune untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ya, beritahu kami pendapat kalian di kolom komentar. Dan ingat, selalu tulis sholawat di setiap video untuk kebaikan kita bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.